Hai, selamat pagi sahabat Ragam. Menemani pagi yang cerah ini, Ragam Indonesia menghadirkan serangkaian informasi yang menarik dan ulasan lengkap dari berbagai penjuru Nusantara. Kali ini Ragam Indonesia mengajak Anda menuju sisi timur Pulau Sumbawa yang merupakan wilayah dari kota dan Kabupaten Bima. Bima memiliki beragam kuliner khas menggugah selera yang patut untuk dicoba. Karena memiliki garis pantai yang panjang, Bima juga banyak mengandalkan hasil laut menjadi sajian yang menjadi ciri khas kota ini. Selain itu, julukan kota tepian air menjadikan Bima memiliki potensi wisata air yang lengkap dan menarik. Sahabat Ragam, berikut informasinya. Sahabat, kuliner yang patut Anda cicipi saat berada di Bima yaitu Uta Palumara. Uta Palumara merupakan bahasa Bima yang berarti ikan yang dimasak dengan bumbu asam manis dengan rasa pedas dan ditambah dengan aroma khas kemangi. Bahan utama palumara adalah ikan. Banyak jenis ikan yang dapat dijadikan Uta Palumara. Kali ini kita menggunakan ikan Napoleon. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tomat, asam jawa, kunyit bubuk, kecap manis, garam, gula, dan daun kemangi. Pertama, panaskan minyak goreng dan tumis bumbu. Setelah harum, masukkan irisan tomat, tambahkan bubuk kunyit secukupnya. Kemudian untuk mendapatkan air asam, tambahkan air secukupnya dan remas asam jawa. Lalu masukkan air asam jawa sedikit demi sedikit. Selanjutnya tambahkan gula, garam, dan kecap secukupnya. Terakhir, siapkan ikannya. Sebelum dimasukkan, beri perasan jeruk nipis pada ikan agar menambah rasa dan dapat menghilangkan bau amis. Setelah itu masukkan ikan dan aduk sebentar hingga matang. Dan palumara siap untuk dihidangkan. Sajian yang pas untuk menu santap siang Anda, sahabat. Beragam rasa ada di masakan palumara ini, mulai dari asam, manis, hingga pedas. Aroma kemangi bercampur legitnya tekstur ikan Napoleon sungguh nikmat. Selamat makan! Kuliner selanjutnya menjadi ciri khas Bima yaitu Mangge Mada. Mangge Mada merupakan salah satu kuliner yang sangat digemari masyarakat Bima. Mangge Mada berbahan dasar jantung pisang yang diolah secara sederhana, namun memberikan rasa dan aroma khas yang sangat nikmat. Sahabat, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Mangge Mada sangatlah mudah didapat, yaitu jantung pisang. Untuk membuat Mangge Mada, bahan yang diperlukan yaitu jantung pisang yang telah dibersihkan dan direbus. Untuk bumbunya, siapkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai putih, garam, asam jawa, jeruk limau, wijen, santan, bawang goreng, dan kelapa yang telah disangrai. Anda juga dapat menambahkan udang atau lauk yang lain sebagai pelengkap. Pertama, goreng semua bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Kemudian goreng udang hingga matang lalu tiriskan. Selanjutnya haluskan bumbu dan bahan yang diperlukan seperti udang yang telah digoreng, kelapa yang telah disangrai, serta bawang dan juga cabainya yang dihaluskan. Semuanya akan disatukan dan menjadi bumbu untuk Mangge Madanya. Nah, kini kita siapkan jantung pisangnya. Suir jantung pisang yang sudah direbus hingga menjadi suiran kecil, kemudian cuci kembali dalam air. Selanjutnya, campurkan semua bumbu bersama jantung pisang, lalu tambahkan santan dan aduk hingga rata. Beri taburan bawang goreng dan juga beberapa hiasan agar tampilan Mangge Mada semakin menggugah selera. Nah, kini Mangge Mada siap untuk disantap. Sahabat Ragam, jantung pisang sangat baik bagi tubuh. Selain karena kandungan gizi dan vitaminnya, jantung pisang memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, membantu melancarkan pencernaan kita. Nah, cocok bagi sahabat yang ingin diet ya. Mangge Mada biasa disajikan saat kumpul keluarga dengan tambahan menu lainnya seperti ikan bakar atau sambal khas Bima. Wow, mantap! Sahabat Ragam, ada satu lagi sajian yang harus Anda nikmati saat berkunjung ke Bima. Sangat cocok bagi Anda yang suka akan rasa pedas. Namanya tumis sepi. Merupakan sajian sambal yang memberikan cita rasa tersendiri bagi Anda yang mencicipinya. Bahan utama untuk membuat tumis sepi adalah udang rebon. Udang rebon difermentasi dengan garam saja sehingga mengeluarkan aroma khas. Nah, bahan lain yang diperlukan adalah irisan bawang merah, bawang putih, cabai merah, irisan tomat, daun kemangi, gula, santan, dan putih telur. Untuk membuatnya pun cukup mudah. Panaskan minyak goreng lalu tumis semua bumbu hingga layu dan harum.
Lalu masukkan irisan tomat, udang rebon, santan, gula, dan terakhir putih telur. Aduk terus hingga semua bumbu menyatu dan berubah warna, lalu beri daun kemangi untuk memberi aroma harum pada tumis sepi. Dan tumis sepinya siap untuk disantap. Nah, sahabat Ragam, tumis sepi ini tidak hanya sebagai menu pelengkap dalam satu hidangan, namun dapat langsung dinikmati dengan nasi. Hal ini karena tumis sepi bukan seperti sambal pada umumnya. Sajian ini memiliki rasa yang khas dengan dominan pedas dan agak asam. Yang pasti, rasa udang rebonnya benar-benar terasa dan nikmat. Sahabat, mencoba tumis sepi ini akan membuat Anda berkeringat karena sensasi pedasnya. Namun tetap menjanjikan untuk dinikmati ya. Nikmat. Nah sahabat, puas dengan kuliner berat di Bima? Kini saatnya kita mencoba beragam camilan khas Bima yang tak kalah lezatnya. Dapat bisa juga untuk Anda jadikan oleh-oleh dari kota yang menawan ini. Berikut informasinya. Camilan pertama yang menjadi kesukaan masyarakat Bima yaitu pangaha bunga. Pangaha bunga merupakan kue tradisional Bima yang sejak dulu menjadi favorit untuk cemilan saat santai. Sahabat, membuat pangaha bunga tidak memerlukan banyak bahan loh, hanya terdiri dari tepung beras, telur, garam, kapur sirih, dan minyak sayur. Pertama, larutkan kapur sirih ke dalam air lalu tuangkan ke dalam tepung beras. Tuang secara perlahan sambil terus diaduk. Kemudian sangrai tepung beras setelah berubah warna lalu tiriskan. Kemudian kocok telur dan tuangkan pada tepungnya yang telah disangrai. Aduk hingga adonan menjadi kalis. Setelah adonan kalis, beri sedikit minyak sayur dan pipihkan adonan hingga menjadi tipis. Kemudian potong menjadi 4 bagian dan pipihkan kembali dengan menggunakan alat hingga benar-benar tipis. Kemudian adonan yang telah tipis dipotong memanjang dengan menggunakan alat bergerigi. Nah, disinilah mulai proses mencetak pangaha bunga. Adonan yang telah dipotong memanjang dibentuk menjadi layaknya bunga. Adonan dibentuk dengan model 3 kelopak bunga. Setelah adonan dibentuk menjadi bunga, kini saatnya untuk menggoreng. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, gunakan minyak goreng yang banyak dan minyak yang harus benar-benar panas ya. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk menggoreng pangaha bunga ini. Dan camilan lezat ini pun sudah siap untuk dinikmati bersama teman. Saat digigit terasa renyah. Rasanya yang gurih bercampur manis membuatnya selalu digemari. Saat ini pangaha bunga banyak dijual di pasar-pasar tradisional dan menjadi populer belanjaan para ibu-ibu untuk camilan di rumah. Pangaha bunga biasanya dijual seharga Rp5.000 per bungkusnya. Sahabat Ragam, kue satu ini juga tak kalah enaknya. Ya, inilah kue yang juga selalu dicari masyarakat Bima saat pagi hari, yaitu bingka dolu atau kue bingka. Bingka dolu termasuk dalam jajanan kue basah. Untuk membuatnya, bahan-bahan yang diperlukan antara lain santan, tepung terigu, minyak goreng, garam, gula pasir, telur ayam, dan gula merah cair. Cara membuat bingka bolu cukup mudah. Diawali dengan mencampurkan tepung terigu dengan telur ayam. Aduk-aduk tepung terigu yang telah dicampur telur ayam. Tambahkan gula pasir, gula merah cair, garam, dan santan. Aduk hingga semua bahan tercampur semua, tambahkan santan sedikit demi sedikit. Setelah semua bahan tercampur dan berubah warna, berarti adonan siap untuk dicetak. Setelah itu, panaskan cetakan kue yang telah diberi minyak goreng, kemudian masukkan adonan ke dalam masing-masing cetakan, lalu taburi dengan kacang mete, tutup sampai kue matang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah besarnya api, serta jangan tuang adonan terlalu banyak. Cukup 3/4 dari cetakan yang ada. Hal ini untuk memberi ruang karena bingka dolu akan mengembang saat dipanggang. Waktu memanggang pun tidak terlalu lama, hanya sekitar 3 hingga 5 menit, lalu bingka dolu siap untuk disajikan.
Sahabat, bingka dolu memiliki beberapa macam varian rasa. Mulai dari rasa daun pandan, rasa tawar, dan bingka dolu gula merah yang dominan manis. Teksturnya lembut namun padat pada bagian isinya menjadikan camilan yang satu ini mampu sebagai pengganjal perut Anda di saat lapar. Kue bingka dolu juga cocok disajikan dalam berbagai suasana seperti menghabiskan sore hari Anda bersama teman dan berbagi cerita setelah seharian bekerja. Satu lagi nih sahabat ragam, camilan manis yang akan memanjakan lidah Anda saat ada di Kota Bima. Tare keli namanya. Tare keli merupakan camilan kue kering yang berbahan dasar tepung ketan. Bahan-bahannya adalah tepung ketan, baking powder, telur, minyak sayur, dan gula pasir. Mula-mula kocok telur terlebih dahulu dengan menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi. Lalu tambahkan baking powder hingga adonan mengembang. Setelah itu matikan mixer dan campur tepung beras sedikit demi sedikit sambil telur diaduk. Yang perlu diperhatikan adalah komposisi telur dan juga tepung yang harus pas sehingga dapat menghasilkan tekstur yang sempurna. Aduk-aduk adonan hingga menjadi kalis. Kemudian adonan yang telah kalis ambil sedikit demi sedikit untuk membuat tare keli. Bentuk adonan menjadi segitiga bintang. Tare keli yang telah dibentuk kemudian digoreng dengan minyak yang banyak. Nah, sahabat ragam, ada tips nih untuk menggoreng tare keli. Masukkan tare keli ke dalam wajan saat minyak masih dalam keadaan dingin. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan tekstur dari camilan yang satu ini. Setelah minyak panas, tare keli dengan sendirinya akan naik dan mengembang. Tak perlu lama-lama, jika sudah berubah warna, tiriskan tare keli. Kemudian siapkan wajan dan larutkan gula pasir dengan cara memanaskannya. Setelah gula pasir mulai mencair, masukkan tare keli dan aduk-aduk hingga gula tercampur merata. Jika sudah cukup tiris dan biarkan minyaknya hilang, lalu tare keli siap untuk disajikan. Rasa manis akan mendominasi saat Anda mencicipi camilan yang satu ini. Karena rasanya manis dan tidak keras, tak heran jika anak-anak suka akan camilan yang satu ini. Yummy! Sahabat, selanjutnya kita akan melihat tempat wisata alam yang menarik di Bima. Kalau bicara soal pantai yang indah dan menarik di Bima, ini dia tempatnya. Pantai Oi Fanda yang terletak di Kecamatan Wera. Untuk mencapai Pantai Oi Fanda ini, Anda membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari kota Bima. Pantai ini terletak di antara dua tebing karang yang mempercantik pemandangannya. Walaupun kawasan pantai ini tidak lebar, tetapi suasana yang dimilikinya sangat cocok bagi Anda yang mencintai ketenangan. Pantai Oi Fanda ditandai dengan adanya papan nama yang berada di atas karang yang menjorok ke pantai. Nah, dari sini pengunjung tinggal turun menuju Pantai Oi Fanda yang sejuk dan nyaman dengan jajaran pohon kelapa yang rimbun. Air laut yang jernih membuat setiap orang merasa tak sabar untuk mencoba berenang dan bermain air. Wisata Pantai Oi Fanda memiliki spot snorkeling yang cukup menggoda bagi wisatawan pecinta keindahan alam bawah laut. Jika Anda ingin berkunjung ke Pantai Oi Fanda, kami akan memberikan beberapa tips agar Anda dapat menikmati Oi Fanda dengan nyaman dan puas tentunya. Pertama, jika Anda datang pada pagi hari, biasanya ada banyak perahu nelayan yang merapat membawa ikan segar. Anda bisa membelinya untuk mengisi kegiatan Anda dengan membakar ikan di pinggir pantai. Yang kedua, bawalah makanan. Jika Anda ingin berlama-lama di pantai ini, karena tak ada penjual makanan di sekitar pantai, hanya ada kelapa muda yang bisa Anda beli dari kebun kelapa di dekat pantai. Terakhir, jangan lupa gunakan sunblock jika tak ingin kulit Anda tersengat matahari. Berwisata merupakan sarana untuk menyegarkan fisik dan mental Anda dengan keseharian, khususnya bagi Anda yang sibuk. Berwisata ke tempat yang natural tentu bisa menjadi aktivitas menarik untuk mengisi liburan Anda. Jangan lewatkan wisata ke Pantai Oi Fanda bagi Anda yang berlibur ke Bima ya. Selain Pantai Oi Fanda, daerah Wera terkenal akan pulau yang dihuni oleh ular-ular laut. Ya, inilah Pulau Ular. Pulau Ular merupakan salah satu pulau yang berada di tengah perairan bagian timur wilayah Kecamatan Wera. Pulau ini juga bersebelahan dengan dua objek wisata daerah Kabupaten Bima, yaitu Pulau Gilibanta dan Tolowamba. Pulau Ular dapat dijangkau dengan jarak tempuh lebih kurang 45 menit perjalanan dari kota Bima dengan menggunakan transportasi darat.
Setelah tiba di Desa Kalo, Kecamatan Wera, selanjutnya untuk menuju Pulau Ular, Anda harus menggunakan perahu sampan yang telah disediakan masyarakat sekitar dengan waktu tempuh 15 menit dari daratan. Pulau yang terletak kurang lebih 500 meter dari pantai Oichaba di Kecamatan Wera ini adalah sebuah pulau batu kecil yang tidak dihuni oleh manusia. Oichaba merupakan bahasa setempat yang berarti air tawar. Hal yang didasari pada daerah di pinggir pantai terdapat mata air yang apabila air pantai naik, maka mata air ini akan tertutup. Tapi anehnya, air dari mata air tersebut rasanya tetap tawar seperti air yang ada di rumah-rumah pada umumnya. Pulau ini merupakan habitat bagi populasi ular laut dan keunikan warnanya, putih perak dengan kombinasi hitam mengkilat. Ular-ular berwarna hitam putih cerah itu sangat mempesona bila terkena cahaya matahari. Spesies ular laut gelang atau Laticauda colubrina adalah salah satu ular yang bisanya paling kuat, bahkan lebih kuat dari ular king cobra. Ekornya pipih seperti ekor ikan, warnanya putih perak dan hitam mengkilat. Jika dipegang, tidak terasa licin sama sekali sebagaimana layaknya ular-ular di darat. Kulitnya lebih terasa kesat dan bersirip seperti ikan. Walau hidup liar, mereka sangat jinak dan ramah terhadap pengunjung. Ketika dipegang, mereka sama sekali tidak menggigit atau melilit. Bahkan ketika dipegang, ular-ular tersebut tetap jinak. Masyarakat sekitar telah memahami arti penting dari keberadaan pulau ular ini. Setiap pengunjung yang datang selalu dipandu dan dijaga. Tak jarang mereka bahkan dengan santai memasukkan tangan ke celah-celah tebing batu untuk mengambil ular yang bersembunyi. Ular laut di pulau ini juga bahkan mendatangi orang apabila dipanggil. Meskipun begitu, pengunjung dari daerah lain tidak bisa sembarang menyentuh ular begitu sampai di pulau itu. Kabarnya, ular di pulau harus terlebih dahulu dipegang oleh orang lokal. Jika tidak, dapat digigit oleh ular itu. Untuk memegang ular tidak perlu menggenggam dengan erat. Cukup biarkan ular berkeliaran di tangan Anda. Pulau ular ini oleh masyarakat sekitar diberi nama Nusa Nipa. Sedangkan warga Ende Flores menjuluki pulau ini dengan nama Nuka Nepalale atau Pulau Ular yang Indah. Sementara warga Manggarai memberi nama Nuha Ulabungan atau Pulau Ular yang Suci. Selain itu, mitos lainnya adalah ular ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau ada yang membawanya keluar dari daerah itu, ular tersebut akan segera kembali ke komunitasnya lagi. Kalau tidak bisa kembali, dipercayai akan mendatangkan bencana bagi masyarakat desa Pai. Makanya masyarakat desa sangat menjaga kelestarian satwa itu. Jika berkunjung ke Pulau Ular, selain bisa bermain dengan ular yang ada di pulau itu, pengunjung juga dapat melihat pemandangan Gunung Sangyang yang berdiri tegar di kejauhan dengan puncaknya yang bermahkota kabut serta beberapa pulau karang yang indah di sekitar Pulau Ular. Bagaimana sahabat Ragam? Anda berani mencobanya? Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.